Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu berjudul Integral Fungsi Rasional. Sebelum itu, selamat siang Ibu Winda karena telah hadir pada hari ini untuk melihat, menilai, dan melihat pada kali ini. Dan juga kami terima kasih dengan teman-temanku sekalian karena sudah hadir untuk melihat itu. Kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sebagai moderator yang memimpin dan memanage waktu pada presentasi kali ini. Nama saya Duta Fikri Rahman. Dan saya Hamad Helmi. Saya Muhammad Amizola. Nama saya Raffi Adrian Hamadan. Dan ini adalah teman-teman saya yang akan memaparkan materi pada kali ini. Di sini yang akan dipelajari pada materi kali ini adalah fungsi rasional, integral fungsi rasional, syarat-syaratnya, cara melakukannya, dan contoh soal. Oke, kenapa kami memilih materi integral fungsi rasional? Karena tujuan kami supaya kita semua memahami cara menghitung integral pecahan yang sangat sulit. Dan teknik pencahayaan jadi lebih sederhana dan mudah diselesaikan. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita jadi lebih mudah untuk menghitung soal pecahan matematika seperti cari luas, kecepatan, dan soal-soal fisika lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang sebagai pemaparan materi. Dari sini kita membahas apa itu fungsi rasional. Dari definisi, fungsi yang dapat dinyatakan sebagai rasio atau perbandingan dari dua polinomial. Dan di sini bentuk umum fungsi rasional f(x) sama dengan px per qx. Kita kasih contoh di sini ya 1 per x min 2. Di sini bisa langsung ada hasil integral. Dia nulis di sini sederhana. Sini kita nulis secara sederhana. Dari bawah di sini kita dapat integral. Langsung kita nulis hasil. Jadi di sini dan n x min 2 dan dia dalam muka yang nambah c. Ini contoh yang pertama. Yang contoh yang nomor 3, contoh nomor 3, 3x plus 5 per x kuadrat min 9. Di sini kita harus mencari faktor. Dan di sini ada x kuadrat min 9. Sini kita harus ada faktor. Setelah faktor kita nulis cari integral. Setelah ini contoh ketiga, x angka 3 per x kuadrat tambah 1. Di sini kita di sini x angka 3 dan x kuadrat tambah 1. Sini kapan teknik ini dibutuhkan? Ya, tidak semua fungsi rasional bisa diintegral langsung dengan aturan dasar. Kasih contoh yaitu integral 5x min 1 per x kuadrat min x min 2
dx. Di sini contoh kita harus kita akan memecah bentuk rumit ini menjadi bentuk-bentuk sederhana yang mudah diintegralkan. Di sini integral fungsi rasional disebut integral fungsi pecah aljabar. Mengapa? Karena fungsi rasional merupakan pecahan dari dua fungsi aljabar, yaitu dua polinomial. Dalam proses integrasinya sering digunakan teknik pemfaktoran dan pecahan parsial yang merupakan bagian dari operasi aljabar. Oleh karena itu, integral fungsi rasional juga dikenal sebagai integral fungsi pecah aljabar. Kita lanjut sama Kak Zola. Saya izin menjelaskan tentang apa sih itu integral fungsi pecah aljabar. Integral fungsi pecah aljabar adalah salah satu teknik integral yang digunakan untuk memecah pecahan integral bentuk pecahan menjadi pecahan yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk diintegralkan. Bagi teman-teman yang masih ingat, mungkin ini mirip seperti dekomposisi pecahan parsial. Jadi saya di sini hapus dulu, kalau ada yang mau potong. Ada dua syarat yang perlu diperhatikan. Teman-teman, kondisinya ya. Pur, mau nanya. Belum. Derajat pembilang itu harus lebih kecil daripada derajat tersebut. Derajat adalah pangkat tertinggi dari variabel x. Jika derajat pembilang lebih besar atau sama dengan derajat penyebut, maka harus dilakukan pembagian polinomial terlebih dahulu. Apa sih maksudnya derajat itu? Sini saya kasih contoh x. Ini adalah derajatnya dari derajat pembilang, dan yang bawah ini adalah derajat dari penyebut. Jika ini yang pembilang itu lebih besar daripada yang menyebut, maka ini akan dilakukan pembagian polinomial terlebih dahulu. Hasilnya akan menjadi hasil bagi plus sisa bagi penyebut. Yang kedua itu syarat yang harus perhatikan adalah penyebut itu harus dapat difaktorkan. Setidaknya penyebutnya itu harus mengandung faktor linear, mengandung x plus 1 contohnya atau x plus 1. Ini adalah cara melakukan atau memisahkan yang akan dijelaskan oleh teman saya nama Rabi. Nah, sekarang setelah semua syarat telah disebutkan, artinya kita sudah bisa melakukannya. Di sini ada cara melakukannya. Pertama, jika penyebut dapat diuraikan atas faktor-faktor linear. Jadi di situ ada x plus a, di situ ada penyebutnya x plus a, x plus b, ekuivalen a per x plus a plus b per x plus b. Nah, jadi ini kalau misalkan ada faktor lagi, misalkan misal ada bisa lagi misal di sini ada x plus c, jadi ini tinggal ditambah di sini c per x plus c. Nah, ada nah, jadi di sini yang a, b ini adalah konstanta yang akan kita cari di cara ini. Nah, yang kedua ini jika penyebut mengandung faktor-faktor kembar.
nambah contohnya aja, misal x plus 2 pangkatnya misal x plus 2 terus x plus 2 lagi. Terus di sini ada x minus 1. Nah, kalau kondisinya begini, ini kan ada yang nyumbang nih. Jadi kita nggak bisa melakukannya seperti yang dalam pertama tadi. Jadi di sini kita harus mengubah ini menjadi 1. Jadi begini, x plus 2 pangkat 2 x min 1. Nah, jadi ini jadi 1 dulu, yang jadinya a x plus 2 terus plus dx plus 2 plus cx. Nah, jadi ini gimana caranya? Jadi di sini kita tulis seperti biasa x plus 1, x plus 2 pangkat 2. Nah, yang selanjutnya yang ini itu dimin 1. Jadi di sini 2 min 1. Jadi b-nya itu x plus 2 aja. Nah, yang selanjutnya yaitu tinggal menyebut yang selanjutnya. Nah, kalau misalnya ini 3, jadi kalau misalnya ini ada 3, jadi ini tinggal diubah. Ini tinggal dimin 1 lagi, jadi 2. Nah, ini selanjutnya c-nya itu x plus 2 pangkat 1. Jadi sampai nggak usah ditulis. Ini contohnya. Nah, ini dalam melakukan yang ketiga, jika penyebut dapat diuraikan tapi masih mengandung bentuk kuadrat. Jadi di situ ada penyebutnya ax pangkat 2 plus bx plus c x plus d ekivalen ax plus b per ax pangkat 2 b plus bx plus c plus c per x plus d. Nah, jadi kalau misalnya ada penyebut yang seperti ini, kita tidak usah memaksakan untuk mengubah menjadi seperti ini. Jadi itu bisa kita masukkan semuanya aja, dan atasnya pembilangnya itu nggak bisa kita taruh seperti yang biasa, misal buat angka yang biasa kayak a, b, c. Jadi atasnya itu harus fungsi linear seperti ax plus b gitu. Nah, di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Yes. Di sini ada soal pertama, yaitu integral x 5x min 3 dan x kuadrat min 2x min 3. Di sini kita mencari jawabannya langsung. Di sini kita mau ada yang bawah x kuadrat min 2x min 3. Di sini ada faktor. Jadi kita pecahkan dan sini adalah x kuadrat min 2x min
hasilnya dari sini X di sini kita mau cari hasil dari sini dari diganti dari dalam kurung. Di sini ada nomor 3 jadi min 3. Di sini X tambah 1. Di sini kita sudah dapat hasil dari bawah ini. Jadi kita bisa nulis nulis 5x min 3 x kuadrat min 2x min 3 sama dengan yang bawah ambil dari sini yaitu x min 3 tambah b x plus 1. Di sini kita mau cari yang huruf A dan B. Kita mau dulu mencari yang huruf A. Jadi dari sini kita nulis di sini X sama dengan ini hasilnya min 3. Kalau mau kita cari mencari A dan menghilangi B, jadi di sini adalah plus. Dan di sini kita kita ambil titik dan dari sini ya dari sini lima tiga sama dengan hasil di sini adalah A 3 yang di sini X kita ganti jadi 3. Jadi 5 3 min 3 sama dengan A dan X di sini dari ganti dari nomor 3 tadi plus 1 B di sini sudah diganti X dari nomor 3. Kita lanjut dari 3 kali 5 adalah 15 min 3 dalam kurung ini hasilnya adalah 4 plus 3 min 3 hasilnya B 0. Kita lanjut dari sini 15 min 3 hasilnya di sini adalah 12 sama dengan kalau di sini B tidak 0 jadi hapus. Di sini ada 4 A. Jadi kita mau cari ya A aja. Jadi kita dibagi 4 di kanan dan di kiri. Maka hasil terakhir dari sini adalah A
3. Oke. Soal kedua Rafiq. Sekarang kita mau cari huruf B dan hilang huruf A. Jadi X sini plus jadi min 1 hilang huruf A. Maka kita mau di sini sama jadi 5 min 1 min 3 A min 1 plus 1 plus B min 1 min 3. Di sini kita cari hasil dari yang sebelum sama dengan, jadi 5 min 5 kali min 1 adalah min 5 min 3 sama dengan ya di sini dihasil dalam huruf 1 min 1 plus 1 hasilnya adalah 0 plus B di sini hasilnya dalam kurung min 1 min 3 hasilnya adalah min 4. Kita perbaiki hasil dari sini adalah min 5 dan min 3 hasilnya adalah min 8. Dan di sini lihat A hasilnya adalah 0. Jadi hapus. Di sini ada B min 4. Jadi hasil di sini min 4B. Sekarang kita mau cari yang B. Jadi kita dibagi min 4. Jadi hasil terakhir adalah ya B. So di sini 2. Di sini sudah paham, sudah jelas? Jelas. Aku lanjut. Baca dulu dong. Belum ada hasil terakhir. Saya lanjut. Saya tidak dapat hasil yang A dan B. Di sini tidak tulis ya ini lagi orang 5x X kurang min 2x min 5 tulisnya teman-teman. Siap. dari sini kita dapat hasil yang dari sini A dan B. Jadi kita tulis 5x min 3 kolom itu x min 3 dan x plus 1. Di sini kita sudah dapat hasil dari faktor dan tidak ada faktor. Kita sudah dapat hasil dari faktor. Di sini tidak bisa cari integral. Dan tidak lanjut. Di sini ada di sini dia A yaitu 3
Belum ya. Sini B adalah 2. Sini tidak ada hasil. Kita langsung kasih jawab. Yang itu adalah 3 ln yang sini X ini 3 tambah 2 ln plus ini X tambah 1. Dan kita jangan lupa yang nambah fungsi. Dan sini hasil yang terakhir. Ini ada yang pertanyaan atau kurang jelas? Jelas. Yang mau foto boleh silakan. Silakan kondisinya teman-teman. Salam. Foto ya. Harus kondisi. Oke, silakan kalau lanjutin sama saya. Rafiful. Oke, di sini kita akan melanjutkan ke soal yang kedua, yaitu ada integral dari 6x kuadrat min 15x min 16 per 2x kuadrat min 5x min 3. Nah, pertama kita perhatikan dulu di sini, yaitu derajat dari penyebut dan pembilangnya itu sama. Jadi karena penyebut jadi lebih besar, jadi kita harus melakukan pembagian polinomial dulu. Jadi pembagian polinomial jadi kita bagi 6x kuadrat dibagi 2x kuadrat yang hasilnya itu adalah 3. Nah, lalu di sini ini kita kalikan ke sini, jadi hasilnya itu dikalikan ke pembagian. Jadi 3 dikali 2x kuadrat itu adalah 6x kuadrat, 3 dikali 5 15 kali 3 dikali min 3 itu hasilnya min 9. Nah, ini bisa kita kurangin jadi min 0, lalu ini min 7. Nah, di sini udah kembali di sini. Lalu selanjutnya ini bisa kita tulis integral 3 plus 3 plus min 7 per 2x kuadrat min 5x
Nah, jadi ini hasilnya adalah hasil ditambah sisa dibagi sama pembaginya. Selanjutnya ini karena derajatnya sudah tinggi, kita bisa langsung memfaktorkannya. Jadi 2x kuadrat min 5x ya sama dengan ini 1 Nah, jadi di sini kita cari nilai dari nilai ini dengan cara yang jika dijumlahkan hasilnya itu B yaitu 5, dan jika dikalikan itu hasilnya A dikali X yaitu 2 dikali 3 yaitu min 6. Nah, jadi di sini hasilnya itu minimal 1 karena min 6 dikali 1 itu min 6 dan min 6 ditambah 1 itu min 5. Nah, ini bisa dilanjut. Nah, ini untuk yang ini kita bisa cari FPG nya, jadi ini masing-masing kita bagi 2 dan 2 nya itu keluar, jadi 1 kali 2 2x min 3 2x 1. Jadi ini bisa kita coret, hilangkan 1. Jadi ini selesai. Jadi ini bisa kita tulis di sini. Nah, dari sini untuk ini bisa kita kalikan silang dulu yang hasilnya itu Teman-teman, lihat kondisinya ya. Kondisi yang bencana. Bukan kelompok kami. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang bagian penyebutnya, ini nggak usah kita tulis, jadi ini tinggal min 7 karena ini sudah bisa dicoret bawahnya. Jadi ini min 7 sama dengan A 2x plus 1 plus B x min 3. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasuki dekomposisi pecahan parsialnya dengan cara substitusi dengan sumber 0. Ini boleh difoto dulu. Selanjutnya kita akan memasuki dekomposisi pecahan parsial. Nah, pertama kita akan mencari nilai A-nya dulu, yang dimana itu kita bisa nolkan dulu dengan cara nilai X-nya itu harus 3.
Jadi di sini bisa kita tulis 1 plus A jadi di sini B-nya udah bisa kita lihat hasilnya. Jadi kita tinggal cari A plus 1. Nah, setelah seperti ini kita bisa membagi 7 ini dengan 7, jadi saling membagi 7. Jadi ini hasilnya adalah A sama dengan min 1, karena min 7 dibagi 7 itu min 1. Oke, selanjutnya ini kita akan mencari nilai B yang dengan sama aja. Jadi kita di sini untuk mencari nilai B, untuk mengosongkan nilai A-nya, kita membuat X itu adalah 1/2. Jadi di sini min 1/2 sorry. Min 1/2. Nah, jadi ini untuk bagian A-nya ini bisa langsung hilang aja, karena ini bisa dicoret. Min 1 plus 1 itu 0, jadi bisa ditulis 0. Oke. Ini bisa kita hasilkan. Nah, untuk bagian ini kita bisa langsung memperluas saja. Jadinya itu min 7 per min 7/2 dengan B. Nah, karena membagi dengan pecahan itu sama dengan kebalikannya, jadi kita bisa langsung ini aja. B sama dengan dan 7 bisa dicoret. Nah, jadi di sini hasil B-nya itu sama dengan 2. Nah, karena hasil B-nya sudah ketemu, kita bisa langsung tulis di sini. Teman-teman tolong ya dengarkan kelompok kami. Ya, siap. Ya. 3 plus kita bisa langsung masukkan nilai A-nya itu di sini 1, nilai B-nya itu 2. Nah, dengan sudah seperti ini kita bisa langsung mengintegralkan saja di satu-satu. Jadi di sini kita ya itu kan sama dengan 3x. Terus di sini integral dari 1x. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus 1/A
apa? AX plus B. Nah, jadi kita bisa langsung tulis 1 ini karena A-nya itu adalah ini X1, jadi itu 1 bagi 1 itu 1 min 1 dikali 1 itu 1. Jadi di sini hasilnya bisa langsung min 1 mutlak X min 3. Terakhir Teman-teman, kondisinya ya. Siap Ki. Siap. Siapa yang disiapkan? karena di sini A itu adalah 2. Nah, jadi di sini kita bisa coret aja di sini tinggal 1. Maka ini langsung ditulis saja setelah 2x plus 1. Nah, di sini sudah tinggal digabungkan saja. Jadi hasilnya itu adalah 3x min, ini kenapa min? Karena yang ini itu adalah min, jadi min ketemu plus min 1 mutlak x min tambah bulan 2x plus 1. Jadi hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rafiul. harusnya kurang X gitu, jadi X min 1. Jadi saya akan tulis ini. Teman-teman, kalau kondisinya teman-teman jadi kardus semuanya. Kata mas saya. Min X bawah 3. Min X min 1. X bawah 3 kurang X bawah 2. Nah, di sini dilihat dulu mana derajatnya yang paling besar. Kalau bilang itu adalah derajat yang terbesar yaitu 4 dan derajat terbesar di bawah adalah 3. Karena kalau bilang itu lebih besar daripada yang bawah maka dilakukan pembagian polinomial terlebih dahulu. Di sini ditulis X bawah 4 min X bawah 3 min X min 1 dibagi X bawah 3 min X bawah 2. Ini yang dibagi itu hanya derajat yang tertinggi saja. Jadi X pangkat 4 dibagi X pangkat 3.
itu adalah X. Dikalikan ulang, X dikali X pangkat 3 adalah X pangkat 4. X dikali min X pangkat 2 adalah min X pangkat 3. Kurang, ini adalah hasil 0. Sisanya adalah min X min 1. Di sini akan disusun jadi sesuai rumus, yaitu hasil yaitu X jumlahkan dengan sisa yaitu min X min 1 menyebut itu X pangkat 3 min X pangkat 2. Jadi di sini bisa ditulis di sini Maaf ya, jangan masuk dulu presentasi. Titik terus aja. Kasih ke mejanya. Ini nilai X seperti orang tua diintegralkan, jadi itu nanti saja kita akan fokus mengintegralkan dari bentuk ini. Pertama-tama kita akan faktorkan dulu X pangkat 3 min X pangkat 2 menjadi jadi X pangkat 3 itu ditarik jadi X pangkat 2 60 X min 1 plus min X min 1. Jadi bentuk X pangkat 2 dalam kurung X min 1 itu difaktorkan jadi kita akan cari line A, B dan C nya. Jadi kita masukkan X pangkat 2 terus X dan X min 1. Ini kenapa dimasukkan X pangkat 2? Karena ini adalah bilangan eksponen. Jika ini adalah X pangkat 3, maka di sini adalah X pangkat 3, B nya per X pangkat 2 dan C nya per X doang, dan D nya adalah X min 1. Teman-teman, kondisinya ya, soalnya kita Ini sama dengan penjumlahan pecahan biasa, kita samakan dulu menyebutnya jadi X pangkat 2. X pangkat 2, X min 1 dibagi X pangkat 2 hasilnya A dikali X min 1. X pangkat 2, X min 1 di X pangkat 2 X min 1 dibagi X itu hasilnya adalah B X X min 1. Kita panjangkan dijumlahkan dengan X pangkat 2 X min 1 dibagi X min 1 itu hasilnya X pangkat 2, jadi C X pangkat 2. Di sini kita akan substitusikan X itu sama dengan 0. Kita coba dari nilai 0 dulu. Jadi kita masukkan nilai 0 itu terhadap semua X di sini. Jadi A 0 dikurangi 1 terhadap min 1 jumlahkan dengan B dikali 0 dalam kurung 0 dikurangi 1 dalam min 1 itu 1 kali 0 itu jadi 0, itu saya tulis B nya. C itu adalah 0 pangkat 2 itu adalah 0, jadi bisa tulis juga. Jadi di sini adalah A min 1. Di sini juga bisa dilihat 0 pangkat 2 itu adalah 0 dan 0 min 1 itu adalah min 1, min 1 dikali 0 itu adalah 0. Di sini ketemu bahwa A min 1 itu adalah A sama dengan 1. Lanjut. Sekarang kita masukkan ke
X itu sama dengan 1. Kita masukkan ke nilai ini, bentuk ini. Jadi A dikali 1 min 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 itu adalah 0. Biar saya tulis. B dikali 1 itu B1. 1 dikurangi 1 itu 0, 0 dikurangi 1 itu 0, jadi sudah saya tulis juga. Sini 1 pangkat 2 itu adalah 1. Jadi di sini ketemu C. 1C itu adalah C sama dengan 1. Kita bentar dulu ya. Ini saya tulis 1 pangkat 2 1 min 1 masukkan nilai ini ya. Hasilnya 1 min 1 itu 0, 0 dari A itu 0, 1 min 1 itu 0, dari 1 itu 0, dan ini 1 pangkat 2. Kelas ini hening. Memikirkan cipta. Salah. Saya yang mau apa sih? Foto dulu. Nama foto ya. Oh ini yang bagian hanya derajat tertinggi saja, sepakat 4 dibagi sepakat 3. Jadi sepakat 4 itu bagian 4 itu adalah X kan. Jadi hasilnya ada X saja. Jadi hanya dibagikan hanya derajat tertinggi saja. Ya. Derajat tinggi jadi cuma sepakat 4 saja tinggal. Sepakat 4 sepakat 3. Bagian hasilnya X. Derajat itu pangkat tertinggi. Derajat tertinggi, derajat itu pangkat tertinggi dari suatu komisi 4.
kita substitusikan X itu sama dengan 2. Masukkan. Jadi suatu bentuknya tadi itu 2 1 dan 2 min 1. Teman-teman, suaranya ya teman-teman. A kali Harus baik kamu disini. 2 min 1 tambahkan B kali 2 min 1 tambahkan C 2,2. Kurung 2 min 1. Jadi ini jadi 8. 2 min 1 2 min 3. Ber 2,2 4. 2 min 1 itu 1 ya. Tanggal 4. 2 min 1 itu 1. Jumlahkan dengan kita dibagi 2T. 2 min 1 itu 1. Jadi kali 2 min 15 jadi 2T. Jumlahkan 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 4 ya. 2 pangkat 2 itu 4. 2 min 1 itu 1. 4. Di sini bisa dicoret sama-sama dikali 4. Jadi 3 coba dengan A jumlahkan dengan 2B jumlahkan dengan 4C. Di sana sudah ketemu tadi A nya adalah 1. Bisa ditulis 3 sama dengan 1 jumlahkan dengan 2 B 4 kali C tadi C adalah min 2. Jadi min 2 kali 4 adalah min 8. Min 8. Oke. Jadi bisa tulis di sini. Luas min 3 itu satu pindah menjadi min 4. Sekarang bisa ditegakkan. X dibandingkan dengan 1 dengan X kuadrat jumlahkan dengan 2X double X jumlahkan dengan min 2 dibar X min 1. Jadi kita mulai dari eksponen X tambah X min 2 jumlahkan dengan 2X min 1 min 2X min 1 pangkat min 1. Jadi hasilnya adalah setelah diintegralkan per 2X pangkat 2 min seper X tambah 2 plus dan mutlak X min 2 dan dari mutlak X min 1 tambah C. Ini
Itu adalah teman-teman saya yang telah menyampaikan materi-materinya. Dan dimana kesimpulannya adalah integral fungsi rasional membantu kita menyelesaikan soal pecahan yang sangat rumit dengan cara dipecah menjadi bentuk sederhana sehingga lebih mudah dihitung dan bermanfaat untuk berbagai bidang seperti bidang matematika, fisika, dan teknik. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab yang dimana hanya satu orang saja yang saya bisa tanya jawab. Satu. Ini siapa yang ingin bertanya? Gak boleh gitu moderator. Oh gitu dong. Gak boleh gitu moderator. Wah, ini nyari orang nih. Oke, Ali, cerita dulu. Tadi kan slide yang awal banget. Dia yang tidak dulu, itu bukan gue. Lama dia. Nah, paling awal. Nah, itu tadi untuk yang sebelumnya. Nah, ini ya. Yang akan. Ini awal. Ini yang akan. Nah, Nah, pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar dari kelas sebelah. Nah, tadi kan full awal-awal kan ini pertanyaan susul. Jadi kan tadi di awal tuh kan full menjelaskan definisi kan awal-awal kan ya. Menjelaskan definisi sebuah fungsi rasional itu seperti apa dan integral fungsi rasional, syarat-syarat, cara melakukan contoh soal. Nah, dari yang saya lihat kan 3 materi, apakah mampu seorang moderator itu mampu menjelaskan tadi seperti soal-soal itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ali. Untuk pertanyaan Ali kita simpan dulu. Simpan kemana pul? Pertanyaan langsung dijawab. Dan lanjut ke sesi saran dan kritik. Satu saran dan kritik. Untuk Darren, saran kritik. Perkenalkan, nama saya Darren dari kelas sebelah. Ini saran kritik tanggapan. Iya. Sarannya untuk kelompok ini kalau bisa materinya itu diperbanyak lagi. Oh iya. Materinya ini materi dikit banget, lu jelasin apaan ini? Kita nggak paham semua materinya. Untuk moderator juga, tolong apa namanya dikondisikan lagi kelasnya sama tuh PPT aja diperhatikan lagi tuh. Banyak salah tuh. Itu udah begitu tuh sesi kritik dan salah tuh. Tadi definisi tuh. Definisi. Itu harusnya moderator juga bisa melihat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang dibikin dari PowerPoint-nya. Nah, lu bertanya juga dong, boleh nggak? Siapa yang bikin PPT-nya? Betul ya. Kami bersama. Kenapa nggak diperhatikan lagi tuh? Karena ada salah-salah itu kan mau di-post ke sosmed nanti. Gimana kalau orang lain ngeliat tuh? Iya. Terima kasih banyak atas sarannya dan kritiknya. Terus lanjut lagi tuh. Kritiknya tanggapannya buat kelompok ini pemateri udah bagus, cuman kurang aktif aja. Tolong aktifin lagi ya, aktif lagi lah dalam menyampaikan materi-materi yang ada. Kayak jelasinnya lebih jelas lagi loh. Kayak tadi, gue bingung ini akhir dari soal ini apa. Terus kayak tadi tuh, selang ini udah tunjukin ini selang apa? Grafiknya bukan sih grafik ini kayak integralnya itu tentu apa tak tentu. Ada batas-batasnya apa enggak? Tadi langsung jelasin lagi soalnya lebih jelasin lagi. Iya, arahnya kemana nih soalnya? Kan orang jadi bingung arahnya kemana. Sama ini juga rumus-rumusnya itu dari mana kok bisa ada perhitungan seperti itu? Begitu sih tuh. Terima kasih atas saran dan kritiknya Bung Darren. Sama pertanyaan ke si Ali Gus boleh tanya dijawab nggak, Bur? Kalau dijawab, pertanyaan Ali. Makasih, Bur. Terima kasih. Untuk pertanyaan Ali Idrus, apakah seorang moderator bisa berdasarkan dari semua ini? Insya Allah bisa kalau belajar. Coba jelasin kok gimana? Iya, seperti apa fungsi rasional? Dua aja deh. Integral fungsi rasional gimana syarat-syaratnya itu apa aja? Itu aja dua aja. Nggak perlu semuanya. Yang penting kita bisa paham loh. Gue dua berdosa ini. Syarat-syaratnya yaitu derajatnya adalah tinggi dari X atau derajat berkurang lebih dari tersebut. Karena setelah itu
ada penyebut dapat difaktorkan. Penyebut harus bisa difaktorkan, setidaknya mengandung satu faktor lebih. Boleh dicontohkan sekali itu? Iya, benar. Mohon maaf, karena waktunya tidak cukup. Masih tanggapan kan? Mohon maaf, karena waktunya tidak cukup. Kami hanya kami untuk kondisinya di kondisi kami ya, karena kita sudah dewasa semua, oke? Terima kasih. Kami dari kelompok 11. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.